Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Langsung aja ya, hari ini kita bakal masuk ke sebuah topik yang jujur aja mind-blowing banget. Kita bakal mengupas sebuah misteri lintas budaya soal para guru spiritual atau master agung yang kalau wafat, mereka sama sekali nggak ninggalin jasad fisik. Iya beneran, tubuh mereka seolah lenyap gitu aja, kayak pindah dimensi dan nyatu kembali ke semesta. Nah, pernah nggak sih kalian dengar cerita tentang seorang raja yang wafat tapi jasadnya nggak ada? Di zaman modern yang serba materialistis kayak sekarang, dengar cerita kayak gini pasti bawaannya skeptis kan? Sering banget kisah-kisah luar biasa ini cuma kita anggap sebagai dongeng pengantar tidur, mitos, atau hiperbola aja buat ngagungin tokoh sejarah. Tapi, gimana kalau ternyata ada penjelasan yang jauh lebih masuk akal dan mendalam dari sekedar mitos? Coba yuk, kita pinggirin dulu kacamata materialistik kita bentar dan kita lihat dari sudut pandang metafisika kesadaran. Oke, mari kita mulai dengan fisika kuantum dan kesadaran. Gini, buat bisa benar-benar paham misteri ini, kita harus merombak total cara pandang kita soal apa yang selama ini kita sebut sebagai tubuh manusia. Ternyata nih spiritualitas kuno dan temuan fisika kuantum modern tuh sebenarnya ngomongin hal yang sama. Kunci utamanya ada di sini. Tubuh fisik yang kalian rasain sekarang ini, itu bukan sekedar tumpukan daging, tulang, atau benda mati. Fisika kuantum sepakat sama para mistikus kuno soal satu hal yang revolusioner banget, yaitu materi itu pada dasarnya cuma energi yang bergetar di frekuensi yang sangat amat lambat. Jadi, tubuh jasmani kita ini sebenarnya adalah kesadaran semesta yang lagi memadat aja ke dalam bentuk fisik yang solid. Biar gampang, bayangin aja tubuh fisik kita itu kayak es batu, padat, beku, dan bisa dipegang. Nah, di sisi lain, ada yang namanya uap murni atau energi cahaya murni. Waktu seseorang mencapai tingkat pencerahan spiritual yang absolut, di mana ego dan ilusi kalau kita ini terpisah dari semesta itu hancur lebur, mereka udah nggak lihat lagi tuh batasan antara jiwa dan badan. Di titik akhir hidupnya, mereka bisa naikin frekuensi getaran sel atom di tubuh mereka secara drastis. Hasilnya, es batu materi tadi langsung menguap, bertransmutasi balik jadi uap murni berupa cahaya dan energi semesta. Itulah logika di balik kenapa jasad mereka bisa lenyap tak berbekas. Lanjut ya, kita bahas konsep ngayang dan kisah legendaris Prabu Siliwangi. Bukti dari fenomena epik ini ternyata jejaknya kuat banget di berbagai tradisi besar, termasuk di wilayah Nusantara kita sendiri loh. Di tradisi kesatria dan raja-raja Nusantara, puncak pencapaian spiritual ini sering disebut sebagai moksa. Tapi secara spesifik, fenomena di mana raga dan jiwa itu menghilang, pindah dimensi dan balik ke alam semesta karena udah ngelepasin semua kemelekatan duniawi, itu dikenal dengan sebutan ngehayang. Salah satu contoh sejarah yang paling melegenda pastinya kisah Prabu Siliwangi, sang raja Pajajaran. Jadi, di akhir masa kekuasaannya, sang Prabu ini dihadapin sama dilema yang luar biasa berat. Beliau terdesak oleh pasukan putranya sendiri, Raden Kian Santang, yang datang bawa ajaran baru. Tapi coba perhatiin kebesaran hati beliau. Alih-alih ngelawan dan ngobarin perang demi mempertahankan tahta yang agung, beliau milih jalan damai. Beliau nggak mau ada pertumpahan darah rakyatnya. Akhirnya, sang Prabu memutuskan buat mundur ke hutan Sancang, atau ada juga tradisi yang nyebut ke Gunung Salak, demi ngelepasin semua ego kerajaan yang selama ini nempel di dirinya. Nah, di tempat pertapaannya yang sunyi senyap itu, sang Prabu melakukan ngahyang. Waktu pasukan pengejarnya nyusul, tebak apa yang terjadi? Nggak ada jasad sama sekali. Nggak ada tulang, nggak ada jejak kematian biologis sedikit pun. Beliau udah mentransmutasikan tubuh fisiknya. Sang Prabu ninggalin satu pesan abadi yang dalam banget. Kekuasaan sejati itu ada pada penguasaan diri, bukan penguasaan wilayah. Nundukin ego di dalam diri kita itu jauh-jauh lebih hebat daripada sekedar nguasain sebuah kerajaan. Sekarang kita lompat jauh ke pegunungan Himalaya. Kita bakal lihat gimana peradaban yang sama sekali beda di belahan bumi lain ternyata juga nyatet peristiwa metafisika yang persis sama, lewat misteri tubuh pelagi Tibet. Kalau kalian mempelajari spiritualitas di sana, kalian bakal ketemu sama konsep Jalyu atau tubuh pelangi. Di Tibet, fenomena jasad yang menghilang ini tuh bukan sekedar mitos dari masa lalu. Dalam tradisi spiritual Dzogchen, hilangnya jasad justru jadi sebuah pencapaian yang benar-benar dipelajari dan dipraktekin secara sistematis sama para pelakunya. Dan yang bikin merinding, ini tuh terdokumentasi di era modern. Tahun 1998, hilangnya jasad seorang master bernama Khenpo Achos. Benar-benar kecatat dengan sangat baik. Bayangin, menjelang akhir hayatnya, sang master ini sehat walafiat. Gak ada satupun tanda-tanda sakit secara medis. Beliau meninggal dengan super tenang sambil terus bermeditasi dan melantunkan mantra dengan penuh kasih sayang dan kedamaian. Kesaksian dari murid-muridnya ini benar-benar luar biasa sih.
Jadi gini urutannya. Setelah beliau menghembuskan napas terakhir, murid-muridnya naruh tubuh beliau di tenda khusus dan ditutup pakai jubah biksu. Terus, selama 7 hari berturut-turut, ada keajaiban visual. Langit di sekitar biara tiba-tiba penuh sama cahaya pelangi yang melingkar-lingkar indah, padahal cuaca lagi cerah dan gak ada hujan sama sekali. Dan puncaknya, pas jubah itu dibuka tepat di hari ke-7, tubuh Khenpo Achos udah benar-benar menghilang. Tapi fakta biologis yang satu ini yang paling bikin penasaran. Waktu murid-muridnya ngecek dipan kayu tempat beliau dibaringkan, mereka sadar kalau semua daging dan tulang beliau udah melebur kembali jadi cahaya murni. Terus, apa dong yang sisa? Cuma rambut dan kuku-kukunya aja. Buat tradisi ini, hal tersebut masuk akal banget. Kenapa? Karena rambut dan kuku itu dianggap sebagai bagian anatomi yang nggak punya kesadaran atau sel yang benar-benar hidup. Jadi ini ibarat transmutasi kesadaran absolut yang cuma nyisain materi tanpa kesadaran. Keren banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Makna moksa yang sesungguhnya. Habis dengerin cerita-cerita epik tadi, gimana sih caranya kita mencerna ini semua dan ngambil pelajaran praktis buat kehidupan kita sehari-hari? Satu hal yang harus kita pahamin, kita ini pada dasarnya adalah kesadaran abadi yang kebetulan aja lagi pakai baju berupa tubuh fisik ini. Kisah-kisah yang baru kita bahas tadi tuh bukan cuma ajang pamer keajaiban, tapi demonstrasi level tertinggi soal gimana kesadaran itu benar-benar berkuasa di atas materi. Tapi ingat, kita harus hati-hati. Kalau kita mulai terobsesi melatih diri pengen punya kekuatan super, atau pengen jasad kita bisa ngilang biar dibilang sakti, nah itu sebenarnya cuma tipuan dari ego spiritual kita aja yang selalu haus validasi. Karena esensinya tuh ngubah segalanya. Moksa yang sesungguhnya bukanlah tentang bagaimana tubuh kita lenyap, melainkan bagaimana ego kita lenyap menjadi cinta kasih. Ini adalah pergeseran perspektif yang penting banget. Kita tuh nggak dituntut buat jadi manusia sakti mandraguna di akhir hayat kita nanti. Kita cuma diminta buat jadi manusia yang penuh cinta dan ulas asih selama kita hidup hari ini. Terus prakteknya gimana dong? Kita bisa banget loh ngelakuin mini moksa tiap hari. Mulai aja dari hal simple kayak maafin orang yang udah nyakitin banget hati kamu. Saat kamu ngelakuin itu, kamu sebenarnya lagi ngelepasin ikatan duniawi. Coba juga pelan-pelan lepasin kemelekatan berlebihan sama uang, kekayaan, atau jabatan. Dan ini nih yang paling susah, buang jauh-jauh ego yang selalu pengen kelihatan benar di depan orang lain. Setiap kali kamu secara sadar milih buat ngelakuin hal-hal ini, kamu tuh lagi benar-benar nyairin es batu ego di dalam batin kamu dan mancarin cahaya yang murni. Lalu gimana dengan jasad kita kelak? Jujur aja, kamu nggak perlu repot-repot maksain diri biar jasadnya berubah jadi pelangi. Biarin aja tubuh fisik kita ini nanti membusuk secara alami dan nyatu lagi jadi tanah buat memupuk bumi tempat kita berpijak ini. Itu sama sekali bukan sebuah kegagalan spiritual kok. Itu justru proses siklus kehidupan yang sangat alami, wajar, dan punya keindahannya sendiri. Karena fokus utamanya itu selalu pada kondisi batin kita. Yang paling penting adalah pastiin pas nanti kita narik napas yang terakhir kelak, jiwa kita tuh udah bener-bener ringan, terang, dan gak bawa beban kemelekatan apapun lagi. Moksa yang sejati itu sebenarnya cuma soal proses kepulangan yang damai. Ibarat orang yang senyum lega karena baru aja bangun dari mimpi panjang, dan akhirnya sadar, oh ternyata aku gak pernah sedetik pun kepisah dari sang sumber segala cahaya. Nah, sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan mendalam buat kalian renungin. Apakah jiwa Anda sudah seringan cahaya? Yuk kita mulai hari ini dengan perlahan mencairkan setiap ego yang masih membeku di dalam diri kita. Makasih banyak ya udah nyimak ulasan ini dari awal sampai akhir. Teruslah jadi pembelajar yang fokus dan semoga kedamaian spiritual selalu menyertai perjalanan kita semua. Sampai jumpa!